Jokowi sudah menempuh itu. Pihak di sini masih diskusi mencari jalan tata negara lah, isu korupsi lah. Buktikan isu korupsinya biar juga diproses gitu loh. Nah. Jadi sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHP yang kemarin ya, ini ilmiah. Ya. Ilmiah sistem peradilan pidana di mana ada yang namanya due process harus dihadapi. Baik, sebentar. Nah, yang ketiga nih saya tambahkan sedikit nih ya. Tadi kan disinggung ya. Ada yang bilang ahli tata negara bilang harus dibuktikan dulu aslinya. Forumnya itu sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Aristo. Pasal 311 KUH pidana ya. Itu menyebutkan salah satu unsurnya bahwa hakim akan mempersilahkan untuk kepentingan umum terdakwa membuktikan tuduhannya. Betul. Ya, ini bunyinya nih, ya. Okay. Membuktikan tuduhannya. Di situ ada forum dia untuk membuktikan tuduhannya. Oleh karena itu, tadi saya katakan, ini medan pertempurannya sudah ada. Mereka harus mempersiapkan ahli-ahli argumentasi-argumentasi untuk bisa meyakinkan hakim bahwa ijazah yang mereka tuduhkan palsu itu memang palsu. Ya. Nah, tadi sudah disinggung juga. Ini pendekatannya ilmiah, ya. Misalnya, Rismond itu ahli digital forensik. Tetapi apakah dia bisa berbicara untuk di persidangan itu? Tidak bisa. Karena kekuatan pembuktian seorang terdakwa nyaris tidak diperhitungkan. Dia harus menghadirkan, kalau perlu guru besarnya dari Jepang, ya, yang mengajar dia. Ya, dia harus menghadirkan ahli lain. Wah. Ini guys. Ya memang mungkin sulit ya jika menghadirkan guru besarnya yang dari Jepang ya. Karena selama ini kan itu juga menjadi polemik bahwa banyak beredar isu dan rumor bahwa ijazah Bang Rismond ini patut juga dipertanyakan gitu malahan. Untuk bisa membantah keterangan ahli dari polisi. Nah, ini harus dipikirkan, bukan ahli tata negara. Ya, secara melambung-lambung ya, karena nanti di dalam pledoinya itu hanya menjadi opening statement. Mau 2000 halaman, hakim bilang bahwa segala hal yang disampaikan dalam pendahuluan telah dibaca dan tidak mengenai pokok perkara. Silakan, Prof Denny, silakan. Kalau ini sih. Biar jelas ya, Sugeng ini kan saya bicara bagaimana? Silakan. Sugeng ini caleg PSI, jadi udah wajar aja ngomong gitu. Iya, itu nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya dong. Anda harus menyerang saya, argumentasi saya dong. Iya dong, jangan diserang-serang. Anda harus menyerang argumentasi saya, ya. Bro, latar belakang itu menentukan argumentasi. Anda dari PSI, saya membuka kunci tadi itu sebetulnya. Kalau Anda murni police vote, Anda nggak ngomong begitu. Udahlah. Yang mana yang harus Anda challenge di dalam bagian proses penyidikan yang harus saya kemudian komentari juga. Coba. Iya sih, lagian tadi dari pihak Pak Jokowi ini menjelaskan bagaimana prosesnya, proses apa ya, penyelidikan. Kenapa kok Bang Refli Harun ini menyinggung-nyinggung partai dan kemudian misalkan beliaunya ini akan nyalek dari PSI, itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang dikatakan tadi. Jadi gini guys. Apa ya mungkin ini ada ketakutan nanti misalkan perdebatan mereka itu ya nggak mampu mengimbangi atau gimana guys. Wah. Dalam keseluruhan Anda itu kan mendukung pihak sana ya sudah lah. Bukan. Kita hargai udah lah. Saya harus Anda kemudian membantah Denny seolah-olah Denny harganya nggak ada apa-apanya. Udah kita saling hargai ilmu aja, ya kan? Nah, oleh karena itu saya katakan ya. Anda mau membela orang Jokowi ya silahkan saja. Udah, this is your job. Ya, From udah, PSI begini aja. to Jokowi. Begini ya. Jadi, Begini ya. Anda ini ya, kalau kita menutup latar belakang itu, maka kemudian salah satu integritas seseorang adalah berani mengungkapkan siapa dia. Anda ngomong wow dan lain sebagainya. Ternyata Anda PSI, saya lihat di caleg PSI. Udah. Argumentasi saya dong harus Anda bantah. No way. Ya. Gitu loh ya. Ya udah, ini haknya Oke. Itu loh. Bukan dulu. Karena tadi sampai itu hak politik saya. Hak politik saya. Apa yang dilakukan Roy Suryo selama ini? Nah ini guys, ini yang parah ternyata. Yogyakarta, yang terhitung masih sepupu dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu KRT Purbokusumo atau dengan nama lain Raden Mas Acun Hadiwijoyo. Mana beberapa hari yang lalu beliau dengan sangat tegas mengkritik perilaku dari Roy Suryo itu sendiri. Raden Mas Acun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo yang selama berbulan-bulan sudah mengikuti sepak terjang dari Roy Suryo dan menyatakan tidak suka terhadap apa yang diperbuat oleh Roy Suryo. Beberapa hari yang lalu beliau menulis di akun media sosialnya dengan sangat tegas dan keras dari sekian banyak unggahannya tentang Roy Suryo.
Oke. tulisan beliau beberapa hari yang lalu itu sudah sampai puncak kejengkelan. Ada baiknya saya bacakan di sini ya, biar para pemirsa dan teman-teman semuanya tahu apa yang diungkapkan oleh Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Oke. Akan saya bacakan saja ya tulisan dari Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, kerabat dekat dari Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Beliau ini terkenal sebagai bemper atau penjaga kehormatan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Akan saya bacakan nanti di akhir video, akan saya sertakan. Ini ya, agak backlight. Suwe-suwe jelih nonton Roy omonganmu sing sombong, rasa pinter, merasa ahli pakar, disampaikan ulang-ulang kesombongan. Tidak mencerminkan sebagai orang Yogyakarta. 99,999% kowe dudu wong Yogyo, sombongmu dudu watak wong Yogyo. Sangat keras sekali. Ini dari Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo, keluarga dari Narso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sampai mengatakan kowe 99,999% dudu wong Yogyo, sombongmu dudu watak wong Yogyo. Dia mengatakan Roy Suryo seperti itu. Artinya dia sudah melampaui batas kesadarannya. Memang selama ini beliau mengikuti terus. Dan di beberapa kesempatan beliau juga menumpahkan kekesalannya pada Roy Suryo di akun media sosial. Selain tulisan yang terakhir baru beberapa hari, yang bersangkutan dulu sudah mereaksi dari apa yang dilakukan Roy Suryo di sebuah acara televisi Rakyat Bersuara beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau mencatut nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Namanya dicatut seolah-olah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu mau mengeluarkan sabda raja untuk pendukung. Wah. Ini keluarga Keraton Jogja sendiri marah terhadap Roy Suryo, guys. Nah, karena pernah mencatut nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, guys. Wah, dan juga lagi beliau juga mengatakan bahwa wataknya Roy Suryo ini tidak seperti umumnya orang Jogja gitu loh. Umumnya orang Jogja aja nggak ada, apalagi kan beliau ini digadang-gadang memang merupakan seorang keturunan darah biru ya. Tapi nggak seperti ini, kalian bisa menilai sendiri bagaimana seorang yang bisa disebut sebagai darah biru berkata seperti itu, guys. Dan kalaupun pernyataannya itu ini tidak benar, misalkan keluarganya Keraton Yogyakarta itu mengatakan yang tidak benar, walaupun benar jika Roy Suryo ini berdarah biru, kalian harus pertanyakan bagaimana watak beliau ini, cuy. Karena selama ini kita lihat begitulah. Masa ya seorang keturunan darah biru itu seperti itu wataknya, kan ya ada pertanyaan tanda tanya besar ya kan. Tapi jika pun ini benar ya pantas kan gitu kalau netizen menyikapinya. Karena fakta-fakta dan bukti-bukti itu sudah ditunjukkan Roy Suryo sendiri di hadapan publik, guys. Wah, terbongkar ini, guys. Roy CS mengeluarkan sabda raja untuk mendukung tuduhan ijazah palsu terhadap mantan Presiden RI ke-7. Berat. Ini kan tidak masuk akal. Tapi Roy Suryo sangat lancang mengatakan itu di televisi, di mana Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono kok dikatakan mau mengeluarkan sabda raja untuk mendukung mereka. Ini juga ditayangkan di akun media sosial KRT Purbokusumo atau Raden Mas Ajun Hadiwijoyo, tapi tidak bisa saya download. Bisanya hanya saya rekam pakai HP satunya lagi. Akan saya coba tampilkan ya, walaupun mungkin tidak jelas karena saya nyetel HP kemudian saya rekam dengan HP. KRT Purbokusumo ya. Wah, ngantos pun kewanen saestu ngeri. Dobos katanya. Ngomong repengas. Wah. Dobos. Sudah keterlaluan katanya. Dobos berulang-ulang kali. Joko Lambi ini itu tadi statement dari Raden Mas Ajun Hadiwijoyo atau KRT Purbokusumo. Jadi banyak juga netizen yang mengatakan bahwa kayak gini, cuy. Sayangnya kenapa baru sekarang bersuara setelah sekian lama gitu loh.
ya mungkin banyak pertimbangan yang difikirkan gitu loh. Kenapa kok nggak ada mungkin ya kayak teguran kayak gini cuy. Karena kemungkinan ya semoga saja ada pembenahan dari dirinya sendiri. Tapi kelamaan kok kayak gini gitu loh. Kayak seolah-olah itu memberikan apa ya, pernyataan yang tidak benar bahwa Hamengkubuwono ke-10 ini memberikan sabdonya untuk ya istilahnya kayak beliau itu mencari apa ya, backingan gitu loh, backingan dari seorang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah ini loh yang menjadi jengkel dari kerabat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu tadi cuy. Lah. Kalau kayak gini dan gimana sih Roy Suryo ini? Ngeri. Lain, kalau mau dibuka, buka aja di CNN misalnya. Karena ini yang menjawab pertanyaan publik, betul. Di forum yang Suryo ada kamu ini. Makin hari itu perkataanmu itu loh makin nggak logis, tau nggak? Itu kalau kamu berpikir sebenarnya tuh makin merendahkan kamu sebagai seorang ahli. Nah, gitu loh. Aku aja dulu itu salut loh sama kamu tuh, zamannya Pak SBY. Kau mengungkap video hoax atau asli itu, saya setuju, saya seneng loh. Tapi makin kesini kamu itu makin kesana kelihatan, makin ngawur, kurang waras kamu itu. Gini loh Mas Roy, kurang waras. Wong Jawa nih sing duwe pos liro Mas. Mas Roy, kalau misalkan Anda itu ingin meneliti, itu patokannya itu antara benar, salah, baik, buruk, tepat, tidak, pantas, tidak. Jadi kamu harus berpegang teguh pada kebenaran. Jangan sampai ada unsur kebencian, Mas. Jadi kalau kamu ada unsur kebencian, itu indikasinya sudah bukan mengungkap kebenaran. Indikasinya apa, Bang? Kamu mengungkap palsu, tidak. Jadi kamu tuh bukan bertanya lagi gitu loh. Indikasinya kamu tuh menyerang pribadi seseorang. Nah, ini loh. Jadi benar pernyataan Masnya ini gitu loh. Langsung telak sebenarnya. Orang yang gimana ya? Orang netizen, orang yang tidak seningrat Roy Suryo gitu loh, yang katanya memang keturunan darah biru, ini mengerti bagaimana apa itu tepos liro gitu loh, unggah-ungguh bagaimana ketika meneliti itu yang jadi patokan apa, benar, salah, palsu, tidak. Nah, ini udah mengarah ke menyerang pribadi personalnya Pak Jokowi gitu loh. Dan itu adalah indikasi untuk menjatuhkan elektabilitasnya Jokowi. Karena tidak ada yang memungkiri Jokowi elektabilitasnya makin tinggi walaupun beliau itu sudah pensiun dari presiden. Nah, ini masuk akal, saya orang awam malah kamu masuk akal. Tindakan kejahatan gitu loh. Makanya kamu lihat sebuah kebenaran antara baik buruk, benar salah, pantas tidak, tepat tidak gitu loh. Masuk. Jadi kalau kamu sudah melihat kebenaran, nah kamu mengungkapkan itu pantas tidak, tepat tidak waktunya gitu loh maksudnya. Nah gitu loh maksudnya. Baik enggak gitu loh. Maksudnya hal-hal enggak baik. Tapi aku sudah kena diomongi Kang, wis ra kena diomongi lah. Mas Roy Suryo wis Raden Tumenggung wis sudah kena. Wah. Penghinaan. Nah itu kan dibuang, itu kan enggak pantas, itu kan enggak tepat. Makanya kamu harus berpedoman kebenaran dulu. Kalau kamu lihat sesuatu tuh, oh ini benar, ini pasti, ini 100% ini. Nah, baru kamu sampaikan dengan baik. Kasa Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontes. Roy Suryo itu saya benar-benar heran. Ya ampun nih Kang. Benar-benar heran. Kok ada manusia seperti Roy Suryo ini loh, kok ada gitu loh. Bagaimana dia itu ya? Bagaimana cara berpikir, konsep berpikirnya itu bagaimana, saya nggak nemu. Konsep berpikirnya itu loh bagaimana. Artinya gini loh, ngapain membahas hal itu gitu loh. Ngapain membahas sesuatu hal yang tidak penting. Itu sangat tidak penting bahkan sekali gitu loh. Nggak penting. Nggak penting sekali. Mereka ini memang sudah kehabisan akal, sudah kehabisan bahan. Bagaimana caranya menfitnah Pak Jokowi, bagaimana caranya menfitnah Mas Gibran. Benar. Jadi kehabisan akal mereka ini. Nah, jadi logikanya sudah hilang, nalurinya itu sudah hilang. benar. Rasa kemanusiaannya itu benar-benar hilang orang seperti ini. Jadi orang yang sudah dibutakan matanya ya,